Halo, selamat bertemu kembali dengan saya, si teknisi gentayangan. Nah, di sini kita ada project untuk membypass iCloud iPhone 6 Plus ya, dengan metode YB only, jadi tidak bisa membaca kartu. Nah, pertama-tama kita siapkan flash disk. Di sini saya memakai flash disk yang 8 GB ya. Sesudah kita format, kita buat tanda dan sudah kita kosongkan semua filenya. Jadi di sini kita membuat bootable checkra-in-nya lewat TrioTool. Pertama kita install dulu TrioTool. Nah, di sini ketepatan sudah saya install. Sesudah kita buka TrioTool, kita langsung klik jailbreak ya. Setelah kita klik jailbreak, kita make checkra-in jailbreak USB flash drive, kita klik. Nah, dipastikan di situ sudah masuk ke flash disk tadi ya, di situ general flash disk. Kita langsung klik start dan all data choice yes bla bla bla, kita klik yes. Nah, di sini sedang ada pemrosesan untuk membuat bootable checkra-in ke dalam flash disk. Nah, sudah sukses untuk membuat bootable-nya, langsung saja kita close. Nah, untuk proses pembuatan bootable checkra-in-nya pada flash disk di sini sudah selesai ya. Terbukti dari situ drive sudah tidak terbaca lagi. Nah, coba kita cek apakah sudah masuk dengan benar. Kita lewat ceknya dengan Power ISO software ya. Kita klik di tool dan kita lihat di clean USB, apakah USB-nya masih nongol atau tidak. Nah, di situ tertera ya, general USB flash disk 8 GB. Oke. Nah, sementara di drive PC-nya tidak kelihatan, berarti dia sudah berubah menjadi bootable. Oke, next kita masuk ke BIOS. Kita akan merubah boot Windows menjadi yang di USB tadi. Lanjut saja, kita tetap lengketkan USB-nya. Si komputer kita restart. Nah, ketepatan di sini komputer saya untuk memasukkan BIOS-nya dengan cara restart, tekan tombol F2 berulang kali sampai masuk ke BIOS setup-nya. Nah, di situ kita restart komputer sambil kita tekan berulang-ulang kali tombol boot untuk BIOS-nya ya. Di sini kita menggunakan F2. Oke, coba kita lihat apakah dia langsung masuk ke Windows. Nah, untuk tipe-tipe komputer dia berbeda-beda ya, tergantung motherboard yang dipakai. Nah, setelah tertampil seperti ini, kita geser USB flash drive tadi ke opsi yang paling pertama. Kemudian kita save dan exit dengan menekan tombol F10. Setelah save dan exit, maka dia akan otomatis reboot dan booting Windows-nya berubah menjadi boot checkra-in yang ada di USB yang kita isi tadi lewat TrioTool. Kita tunggu saja tampilan dari checkra-in-nya. Nah, di sini kita biarkan dulu sampai dia habis verifikasi mode bootnya. Nah, setelah sudah terlihat tertampilan seperti ini, dia berarti sudah selesai dan kita akan menampilkan checkra-in-nya. Nah, kita klik Alt F2 untuk masuk ke checkra-in-nya. Nah, di situ sudah tertampil ke checkra-in. Kita langsung allow. Kita checklist allow untested iOS dan langsung kita beralih ke klik tombol start kemudian next. Nah, si HP akan diarahkan ke langsung mode iTunes mode ya. Jadi checkra-in-nya mengarahkan si HP menjadi iTunes mode. Nah, di sini kita klik yes dan kita tekan tombol power dan home secara bersamaan. Dalam waktu 3 detik tombol power kita lepas, tetapi kita masih menekan tombol home sampai masuk ke DFU mode karena proses penulisan jailbreak-nya lewat DFU. Nah, di situ kelihatan sudah mulai proses penulisan jailbreak ke iPhone tersebut. Nah, bisa kita lihat jailbreak-nya sudah mulai masuk. Dan di sini jailbreak-nya berbentuk tethered ya. Jadi kalau di restart jailbreak-nya hilang. Jadi setelah di jailbreak, handphone ini tidak boleh di restart terlebih dahulu. Kita biarkan sampai selesai. Nah, di situ proses jailbreak all down. Kemudian kita lanjut lagi
si PC-nya kita restart lagi dan kita menekan tombol F2 untuk kembali ke BIOS Windows lagi. Nah, di sini kita akan mengembalikan fungsi Windows lagi dengan boot Windows yang pertama tadi kita pakai ya. Jadi Windows boot kita geser di paling atas dan kita lakukan seperti semula F10 untuk save dan exit, maka komputer akan restart menjadi Windows normally. Next, kita step bypassnya. Di sini kita menggunakan unlock tool ya, bisa juga bypass dengan tool yang gratisan. Nah, di situ bisa kita lihat masih tertampilan iCloud. Nah, di sini posisinya HP kita konekin WiFi terlebih dahulu karena untuk proses bypassnya dia butuh WiFi pada HP. Oke, kita cek dulu apakah jailbreaknya sudah masuk. Kita buka TriuTool, di situ jelas tertulis ya, jailbreaken yes. Berarti jailbreak sudah berhasil dan masih bisa dideteksi ya. Lanjut saja kita buka unlock tool kita. Kenapa saya memilih unlock tool? Karena dia di sini lebih sempurna ya, keluar untuk notif. Misalnya ada WA, dia keluar notifikasinya. Kalau tool yang gratisan banyak bugs ya, tapi bisa. Oke, lanjut saja, kita tunggu unlock toolnya. Inilah tool kesayangan kita yang untuk membukanya dia harus loading sekitar 20 detik. Tool sakti tapi loadingnya ya kalau kita bilang, karena tool ini tidak menggunakan dongle ya, jadi wajar dia verifikasi setiap saat kita open dan update database sampai dengan 100%. Kita tunggu saja ya. Nah, jadi trik ini berlaku untuk iPhone lainnya ya, untuk iPhone 6G, 6s Plus dan lain-lain. Nanti kita bahas lagi jika ada masuk iPhone yang lainnya. Virusnya kita close saja. Oke, kita tunggu sampai proses pemuatan database di unlock toolnya 100%. Nah, di situ unlock tool sudah terbuka. Kita langsung bergeser kepada logo Apple ya. Pada logo Apple di bawahnya kita pilih yang menu Hello Screen. Nah, langsung saja kita klik Anti-Threat Bypass. Anti-Threat ini artinya adalah si handphone ini bisa restart. Kalau Threat berarti tidak boleh restart. Berarti Anti-Threat dia bisa di restart ya. Nah, di situ sudah langsung iCloud-nya hilang ya. Di situ kita disuruh apakah kita akan memfixkan notifikasi, kita iakan. Jadi untuk fix notifikasi ini sangat perlu, misalnya WA masuk, dia notifnya ada. Nah, ini merupakan salah satu keunggulan dari unlock tool ya. Kalau tool yang gratisan mungkin dia tidak ada notif, ada WA dia tidak kelihatan ada masuk. Harus dibuka WA-nya baru ada sudah masuk WA. Nah, di situ kita tunggu untuk fix notifikasinya, dia lagi proses ya. Nah, untuk bypass iCloud dan fix notifikasi sudah rampung. Nah, saatnya kita bergeser kepada fix bed drain. Drain adalah habis, bed adalah baterai. Jadi untuk menghindari baterai sampai 0%, kita akan memfixkan bed drainnya. Di sini kita menggunakan tool gratisan YPRP file yang bisa kita dapat di internet masing-masing. Nah, di situ bisa kita lihat YPRP file. Coba kita buka. Di sini saya ketepatan sudah lama tidak dapat pekerjaan ini. Apakah YPRP file ini masih bisa dibuka? Nah, nyatanya tidak bisa dibuka ya. Sudah gagal update. Atau coba kita cari. Sependek pengetahuan saya terakhir YPRP file P107 ya. Namun di sini belum ada. Coba kita cari, mana tahu sudah ada saya download ya. Jadi banyak tool untuk fix baterai drain ya, baterai kering, baterai sampai habis. Nah, jadi di sini untuk memfixkan baterainya. Nah, nyatanya tidak aja. Kita langsung masuk saja ke Google. Kita klik langsung ke
webnya IEPRP file. Kita klik IEPRP, di situ langsung ada IEPRP bypass iPhone. Coba kita lihat, terakhir kali kita download yang 107 ya. Namun di sini, nah di sini IEPRP-nya sudah terbaru ya, link to IEPRP file AIO. Nah langsung saja kita download. Mungkin ini adalah upgradean dari IEPRP P107. Nah coba kita buka ya, kita salin dulu passwordnya supaya untuk mengekstraknya kita tidak repot-repot lagi untuk memasukkan passwordnya. Coba kita ekstrak dan kita masukkan password yang kita copy tadi ya. Setelah kita password, kemudian kita lihat hasilnya dan kita buka tool IEPRP IO-nya. Nah, di situ handphone belum ada kita restart ya. Belum ada kita restart, jadi jailbreak-nya masih lengket. Nah, situ bisa kita lihat jailbroken, yes ya. Oke, langsung saja kita cari tools fix drain battery. Nah, kita klik sampai processingnya down. Nah, di situ fix drain battery success. Nah, di sini coba si HP-nya kita restart atau kita nyalakan ulang untuk bypass iCloud dan fix notif dan fix baterai sudah selesai ya. Saatnya si HP coba kita matikan dan kita nyalakan lagi. Menyalakannya dengan colok USB, dia auto nyala kalau untuk iPhone ya. Kita tunggu saja apakah dia menjadi stuck di logo atau berhasil. Oke, kita tunggu. Simsalabin siji loro telu papat 5 6 7 8 9 10. Nah, apakah dia akan stuck? Apakah dia akan tembus? Kelihatannya ya berhasil ya. Jadi di sini handphone bisa di restart dan baterai bisa sampai 0% ya. Oke, coba kita browsing dari Safari-nya apakah internetnya bisa berjalan. Jadi di sini dipertegas tidak bisa membaca kartu. Nanti akan kita share cara bypass yang bisa baca kartu. Nah, mungkin sampai di sini pekerjaan kita. Semoga kita selalu diberi kemudahan. Matur nuwun.